Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Idris Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan matematika tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran lapangan di SMA Negeri 1 Blora, kelas 10 program MIPA, mata pelajaran matematika wajib dengan materi fungsi komposisi, model pembelajaran problem based learning, dan mode daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, perkenalkan dulu pada pembukaan ini kita didampingi oleh dosen pendamping dari UNES, yaitu Ibu Emi Pujiastuti. Beliau adalah dosen dari UNES Pendidikan Matematika. Ya, selamat siang anak-anakku. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Belajar yang rajin ya. Ya, enggak. Kemudian ada Bu Esti dari SMA Negeri 10 Semarang. Bu Esti juga mengajar matematika sebagai guru pamong pada program PPL yang saya ikuti ini. Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam. Semangat untuk mengikuti pembelajaran dengan Pak Idris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak sudah tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya saya sudah mengirimkan chat di grup WA untuk mengisi presensi di Google Classroom ya, di Google Form juga itu. Sudah diisi ya, saya cek dulu kehadiran kalian ini. Sudah terlihat ini? Ada 32 siswa yang sudah hadir. Terima kasih kalian sudah. Anak-anak, tolong dicek dulu aplikasi Google Meet-nya ya. Apakah ada mikrofon yang belum aktif, tidak bisa aktif, kemudian kameranya juga. Untuk sinyalnya bagaimana, Arka? Bagus Pak, alhamdulillah. Oke, siap. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya minta tolong kepada Raihan Dio untuk memimpin doa ya, Nak. Tolong Raihan Dio memimpin doa. Ya, semuanya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Raihan Dio sudah memimpin doa. Semoga kegiatan hari ini lancar. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Sebelum masuk itu, ini ada sebuah gambar, yaitu akar kayu jati. Tolong, ini berkaitan dengan akar kayu jati dan furnitur ini. Mbak Vika bisa menceritakan proses pembuatan furnitur akar kayu jati tersebut? Iya Pak. Dari Silakan, bahan dasar akar kayu jati diolah pada tahapan proses pertama menjadi bahan setengah jadi, kemudian dilanjutkan pada tahapan proses yang kedua menjadi bahan jadi yang siap digunakan. Jika dikaitkan dengan fungsi, maka proses pertama dapat dirumuskan menjadi fx, proses kedua dapat dirumuskan menjadi gx. Dari cerita Vika tadi tentang pembuatan furniture akar kayu jati khas daerah Blora, kira-kira sikap nasionalisme apa yang bisa kalian ambil? Mencintai produk dalam negeri, Pak. Oh iya sih, bagus ya Elza, mencintai produk dalam negeri. Selain itu, apa lagi? Memanfaatkan budaya lokal untuk menjadi keunggulan suatu daerah, Pak. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan pertama dan kedua ketiga itu saya sudah menginstruksikan kalian melalui chat WA Group untuk mengunduh materi pembelajaran sebagai pelengkap buku siswa dalam mempelajari materi fungsi komposisi. Sudah mencari referensi yang lainnya itu ya? Sudah Pak. Nah, silakan referensi tersebut kalian kirimkan pada Google Classroom sebagai penilaian keaktifan kalian itu. Akan ada tambahan penilaian untuk keaktifan ini. Nah,
Motivasi hari ini, barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian dapatkan yaitu yang pertama, menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse. Khusus untuk pada hari ini, hanya terfokus pada komposisi fungsi saja, untuk fungsi inverse belum, serta sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Untuk bagian keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Untuk indikatornya yaitu menganalisis penyelesaian fungsi komposisi dari masalah kontekstual, dan untuk keterampilannya menyusun permasalahan yang berkaitan dengan operasi komposisi suatu fungsi. Tujuan kalian mengikuti pembelajaran pada fungsi komposisi ini yaitu yang pertama, kalian mampu untuk menganalisis operasi komposisi pada fungsi serta sifat-sifatnya. Yang kedua, menyusun permasalahan yang berkaitan dengan operasi komposisi suatu fungsi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi komposisi suatu fungsi. Coba saya akan mengetes kalian. Kira-kira apa itu pengertian dari fungsi komposisi? Jacqueline? Fungsi komposisi adalah suatu fungsi yang dapat dikombinasikan atau digabungkan dengan fungsi lain dengan syarat tertentu sehingga menghasilkan fungsi baru. Selanjutnya ini ada video motivasi pembelajaran. Silakan simak baik-baik ya. Ini adalah proses pembuatan ulir baut. Sekarang kita bandingkan dengan proses pembuatan ulir baut menggunakan mesin bubut CNC atau bubut computerized. Coba kalian bandingkan bagaimana proses dan hasilnya. Bagaimana Galuh? Pada pembuatan baut menggunakan mesin bubut manual, perlu banyak tahapan dan setting bahan sampai menjadi baut. Jika menggunakan mesin CNC, cukup menginputkan langkah-langkah itu pada komputer. Peta konsep pada pembelajaran hari ini yaitu yang fungsi domain dan rangkaian sudah kalian pelajari. Ada operasi fungsi juga, ada konsep fungsi komposisi. Nah, sekarang kalian itu ada pada tahap penerapan fungsi komposisi. Ini ada proses pembuatan bakso ini. Ini ada bahan-bahannya. Nih. Nah, kalau bakso kan berarti harus mencampur bahan-bahan tersebut menjadi adonan. Nah, proses memasak bakso ini bertepatan dengan fungsi GX sama dengan X kuadrat min 6X plus 29. Bagaimana Aulia? Ada dua proses, Pak. Yaitu X sama dengan X min 3 untuk proses pertama pada pembuatan adonan bakso. Ya, dan yang kedua itu GX sama dengan X kuadrat min 6X plus 29 untuk proses memasak bakso. Bagaimana bentuk rumus komposisi fungsi dari proses pembuatan bakso itu? Raniswari, bagaimana? G bundaran Fx, Pak. G bundaran Fx. Nah, kenapa G bundaran Fx, Ranis? Padahal proses pertama itu adalah Fx dan sedangkan proses kedua itu Gx. Karena dalam bentuk komposisi fungsi, artinya proses kedua harus memuat proses pertama, sehingga proses fungsi G memuat fungsi F, begitu Pak. Menggunakan diskusi grup WhatsApp. Apa yang harus dilakukan? Yaitu unduh LKBD di Google Classroom, kemudian diskusikan dengan teman kelompok via WhatsApp group, terus kerjakan di buku saja, terus nanti presentasikan hasilnya, cukup foto kerjaan hasil diskusi tersebut, kemudian presentasikan via Google Meet, bisa kalian jadikan bentuk PDF terlebih dahulu, agar kualitasnya juga bagus. Kemudian kelompok lain bisa memberi tanggapan. Sikap yang harus diterapkan saat diskusi itu yaitu disiplin, tanggung jawab, kreatif, dan kerjasama. Ini saya pantau grup WhatsApp-nya melalui ini. Nomor 1, diketahui Fx sama dengan X min 3 G
Gx sama dengan X kuadrat min 6X plus 29. Bentuk rumus fungsi komposisi, yaitu G bundaran F sama... Itu yang proses pertama, yaitu proses pembuatan adonan bakso yang dinamakan Fx sama dengan X min 3. Yang kedua, proses memasak baksonya, Gx sama dengan X kuadrat min 6X plus 29. Bentuk rumus fungsi komposisinya seharusnya itu G bundaran Fx sama dengan Gfx sama dengan X min 3 kuadrat dikurangi 6X min 3 ditambah 29. Jadi untuk menghasilkan 20 loyang dibutuhkan 6 kg bahan baku. Yap, terima kasih Dio atas presentasinya, bagus sekali. Pada poin A ini, kelompok 3 menggunakan cara bentuk manual ini, yaitu 5 ton disubstitusikan ke F terlebih dahulu, kemudian hasil dari F tersebut disubstitusikan ke proses yang GX, mendapatkan hasil 119. Untuk kelompok 4, dicari terlebih dahulu rumus fungsi komposisinya. Setelah ketemu, baru yang bahan dasar 5 ton tersebut disubstitusikan ke G bundaran F dengan hasil yang sama, yaitu 119. Ya, bagus. Untuk gaji pokoknya itu adalah misal besarnya gaji pokok atau banyaknya gaji pokok, begitu ya Vika ya. Misal banyaknya gaji pokok dimisalkan menjadi X, begitu ya Jacqueline ya. Nanti bisa diperbaiki ya. Iya, Pak. Nah, nanti hasil diskusi kalian silakan diperbaiki dan dikirimkan ke grup WA lagi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan, menampilkan hasil diskusinya dengan sangat baik. Kita beri aplaus. Terima kasih ya. Baik sekali. Nah. Untuk menyelesaikan permasalahan fungsi komposisi ada 2 cara. Yang pertama dengan cara manual, yaitu dengan langsung mensubstitusikan nilai variabel X secara berurutan ke dalam fungsi yang tersedia. Dan yang kedua dengan cara fungsi komposisi, yaitu menyusun rumus bentuk fungsi komposisi. Ada, Pak. Silakan Tania. Untuk menyusun langkah penyelesaian menggunakan komposisi fungsi, yaitu dengan rumus G bundaran Fx, yang artinya proses kedua harus melalui proses pertama dan tidak boleh dibalik karena fungsi komposisi memiliki sifat komutatif, yaitu Tidak komutatif. sifat Pak. Iya. Untuk menyelesaikan soal hot, kita harus menganalisis permasalahan dan menyusun bentuk fungsinya terlebih dahulu. Nur Agnes Monica. Iya Pak, dapat memperluas pemahaman materi matematika khususnya materi fungsi Pak. Bermanfaat untuk membuat beberapa proses produksi menjadi satu rumus fungsi utama sehingga bisa meringkas proses produksi jika diterapkan pada teknologi tepat guna. Dapat digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi masa depan, Pak. Sebagai evaluasi pada kegiatan pada hari ini, kalian akan melaksanakan penilaian harian pada pertemuan selanjutnya melalui Google Form. Nah, jangan lupa untuk mempelajari lagi materi-materi yang sudah saya sampaikan ya. Selain itu, setelah penilaian materi, kita lanjutkan pada materi fungsi inverse. Silahkan kalian buka buku siswa untuk pembelajarnya dan cari referensi buku yang lainnya atau melalui internet untuk mempersiapkan materi fungsi inverse tersebut. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita tetap menggunakan mode daring dengan menggunakan Google Meeting seperti ini. Dan pembahasan LKPD juga menggunakan diskusi kelompok. Tetap jaga kesehatan, tingkatkan iman dan imun, menghindari kerumunan, dan selalu menggunakan masker saat di luar rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, tolong Mas Fernando memimpin doa penutup ya. Silakan. Penutupannya, berdoa kepada Tuhan, mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Mas Fernando dan juga kalian semua yang sangat luar biasa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kita bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan keadaan sehat dan semangat seperti ini lagi. Saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti saya sarankan jangan tumbuhkan supaya bisa merekam dengan baiklah, istilahnya kita bisa ngerti. Begitu tanggapan saya. Bagus. Terima kasih Bu Emi. Ya. Ada tanggapan Gusti? Enggak Bu Emi, enggak bisa ngomong, pokoknya luar biasa.
Bagus sekali, udah bagus. Bu Emi bisa untuk sampel untuk tahun depan. Sesuai kok dengan- Terima kasih, sampai jumpa lagi untuk yang akan datang. Ya, terima kasih Bu Kita Emi. akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti, Ye, Pak sami-sami, Ari, Pak sami. Idris dan Bu Kenny.